Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim Musholla Al-Azhar, apa kabar semua? Alhamdulillah, moga-moga sehat wal afiat. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesuksesan, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari. Beliau masih di Cirebon. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat wal afiat. Dan juga pemangku wilayah kita Bapak RT Indra yang kebetulan lagi sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat wal afiat, diangkat segala macam penyakitnya, kembali sehat seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan jamaah yang hadir, Bapak Ustadz Rahmat yang saya hormati, Bapak Sauri juga alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kesuksesan. Mas Joko juga alhamdulillah mudah-mudahan juga sehat walafiat. Mas Panji juga yang saya hormati, mudah-mudahan berkah, sehat walafiat. Bang Ali juga mudah-mudahan tambah sukses. Insya Cibi sini Cibi. Siapa namanya? Mas Effendi yang saya hormati. Orang tua kita Pak Slamet alhamdulillah selalu istiqomah. Alhamdulillah. Pak siapa? Pak Karjaya juga mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Daeng juga mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu Juhroh, Umi, Bunda, seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan kita termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Alhamdulillah,
malam. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Nawawi. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan juga alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ngaji malam hari ini adalah di penghujung tahun 2023. Insyaallah malam Senin kita pergantian tahun 2024. Sehat Ustadz Fahri? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sukses. Amin ya Rabbal. Harapan kita tentunya mudah-mudahan di tahun 2024 ini ya mungkin ngisi liburannya udah booking villa, hotel ataupun tempat wisata lain. Bagi yang ada rezeki ya boleh-boleh saja. Tapi kalau buat kita mah ya sudah istirahat di rumah lah dengan sesuatu yang lebih hikmat. Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini karir kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Kemudian ibadah kita, yang penting ini ibadah. Penting ibadah kita lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya bertambahnya tahun itu tambah umur kita, tapi hakikatnya usia kita berkurang 1 tahun. Makanya mudah-mudahan kita bisa mempergunakan sisa-sisa waktu yang ada, karena tidak ada jaminan umur kita bisa ketemu lagi tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu 2024 itu adalah akhir perjalanan kehidupan kita, karena kita nggak tahu tentang kematian. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yuk kita bacakan surat Al-Fatihah untuk menghadapi tahun 2024. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, mengganti catatan yang buruk dengan catatan yang lebih baik. Karir kita mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Badan kita mudah-mudahan tambah sehat walafiat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ibadah kita kepada Allah mudah-mudahan tambah khusyuk, tambah taqarrub, tambah rajin. Insya nas'alukal barakah wassalama wasyihat wal afiyat wa hasil muradana waqdi hajatina waqdi hajati jamaah majlis ta'lim Al-Azhar fi amin jadidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, babus sobari, bab bicara tentang masalah sobar. Sobar, bahasa kita sabar, bahasa Arabnya sobar. Maka ada orang yang punya hafalan man sobaro dofaro. Dulu tuh ada hafalan tuh, mahfudot namanya. Man sobaro dofaro. Siapa orang yang sobar akan beruntung. Orang yang sabar akan untung. Maka malam hari ini kita akan bicara tentang masalah sobar. Karena Nabi pun sudah diuji sama Allah Subhanahu wa taala dan ternyata Nabi termasuk orang yang sobar. Nah, sobar itu apa? Sobar itu menahan diri
tidak putus asa, apalagi frustasi dengan nasib yang sedang dialami. Itu namanya sabar. Jadi tidak tidak meraung-raung, tidak berbuat yang tidak. Itu namanya sabar dalam agama. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Quran banyak sekali ayat yang bicara tentang masalah sabar. Makanya bagus tuh nama anak namanya Sobarudin. Sabarudin. Ya, sabar di dalam agama. Bukan berarti sabar penakut, bukan berarti sabar pemalu, bukan berarti sabar enggak berani. Suruh makan, ayo dulu antar aja. Lama-lama kalau sabar itu mah bisa-bisa kehabisan. Sabar yang dimaksud itu bukan itu. Tapi sabar ketika Allah memberikan satu ujian kepadanya, dia tidak putus asa daripada ujian-ujian Allah itu. Itu namanya sabar. Di dalam Quran dikatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Waalaikumsalam. Sini Pak siapa namanya? Pak Jaka. Sini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian semua bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi, dari ada rasa takut. Rasa takut yang menggelayut di dalam diri kita itu bagian daripada ujian. Kalau yang sehat takut sakit, kalau orang hidup takut mati, kalau orang yang sedang sukses takut. Betul apa betul? Nah itu ujian. Walju, lapar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dalam konteks sekarang namanya orang lapar, apalagi maaf negara seperti kita kayaknya jauh daripada lapar. Kalau daerah-daerah lain, negara-negara lain mungkin. Itu juga ujian, Pak. Walju, lapar. Kalau orang tua kita dulu, maaf. Ya, bapak kita ataupun engkong kita dulu kenyang, bukan kenyang dengan makanan, kenyang dengan lapar, Pak. Dulu. Coba bisa ngebayangin waktu dulu dengan sekarang, makmuran mana dulu apa sekarang? Jujur. Sekarang Pak, makmur sekarang. Dulu kalau mau sekolah susah. Betul apa betul? Makanya singkong kadang-kadang nasi juga dicampur sama jagung dulu. Bukan tradisinya, bukan. Nasi campur jagung. Kadang-kadang temennya cuma garam doang, terasi. Betul apa betul? Anak sekarang mana ada Pak yang makan karo terasi, zaman sekarang nggak mau bau. Benar apa benar? Keren, nugget sekarang makannya keren Pak sekarang. Hah? Holland Bakery, burger, ya pokoknya canggih-canggih dah. Makanya bersyukur, Pak.
Sebab orang tua sudah berniat, kalau dulu gua susah, anak jangan sampai. Benar apa? Kalau dulu orang tua kita bilang, anak mah jangan sampai belangsang. Makanya alhamdulillah kasih orang tua. Ini kalau bicara masalah lapar mungkin gak semua. Tapi itu adalah merupakan ujian. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Kurangnya harta maksudnya ya yang tadinya maju pesat usahanya tahu-tahu sedikit-sedikit mengalami kemunduran. Yang tadinya bisnis rame sekarang mulai sepi. Itu juga ujian. Wal anfus, kurangnya jiwa. Yang tadinya ada emak, ada bapak di dalam keluarga kita, tahu-tahu bapak kita meninggal, emak kita meninggal, itu juga ujian. Wasamarot, kurangnya buah-buahan. Maksudnya terjadi musim paceklik, kemarau panjang, susah beras, susah buah-buahan karena faktor kemarau panjang. Bisa nggak terjadi itu kayak begitu? Bisa. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin. Allah, beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Maka doanya afrig alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Itu doanya. Biar Allah memberikan rasa sabar, sifat sabar kepada kita dalam menghadapi dinamika kehidupan. Sabar. Ada, enggak ada, banyak, sedikit, sabar. Enggak usah meraung-raung, sabar. Wabasyiris sabirin, beruntunglah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobatuhum musibah, adalah orang-orang yang apabila ditimpa dengan satu ujian, satu musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Ini Pak, dua. Rumusnya orang sabar itu, yang pertama meyakinkan bahwa semua yang ada di dalam diri kita ataupun yang berkaitan dengan kita itu semua bukan hak milik kita totalitas, tapi semua itu adalah milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Harus yakin Pak, kita enggak pernah memiliki, dan jangan pernah mengaku-ngaku itu adalah milik kita. Semua adalah hanya sekedar titipan Allah. Harta titipan, jabatan titipan, anak, keluarga juga titipan, bahkan nyawa sekalipun juga adalah titipan. Jangan merasa memiliki kita, karena semuanya adalah milik Allah. Ini Pak yang harus dipelajari. Semua adalah milik Allah. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Puncak perjalanan kehidupan manusia itu adalah kembali kepada ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ke dalam surganya Allah. Insya maka modalnya adalah sabar. Modalnya adalah sabar. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, orang sabar pasti beruntung. Untung di dunia, untung di akhirat.
Kalau kita umpamanya sabar jadi pedagang ditekuni, nggak loncat sana loncat sini, tapi satu itu ditekuni, untung Pak. Seperti orang naik sebuah pohon, dilihat buahnya itu apa namanya, bagus-bagus, belum juga diambil itu buahnya, nengok pohon yang lain lebih lebat, turun dia, naik lagi ke pohon yang kedua, nengok lagi pohon yang ketiga lebih banyak lagi, pindah lagi, ujung-ujungnya kecapean. Akhirnya yang satu nggak dapat, 2, 3 juga nggak dapat, gara-gara nggak sah. Maka man sobaro dopa. Makanya dalam hidup ini sabar Pak. Dikasih sedikit, dikasih peran seperti ini, sabar. Kita sedang memerankan sebuah peranan kehidupan. Kita ini sedang main sinetron. Dalam sinopsis takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan manusia. Lagi memainkan peran. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Betul apa betul? Gimana? Mengapa kita bersandiwara? Nah itu karena ini adalah panggung sandiwara. Kehidupan ini adalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara, orang kaya sedang memerankan jadi orang kaya, orang miskin sedang dikasih peran jadi orang miskin. Akhirnya orang kaya mati, orang miskin juga mati. Sudah selesai. Maka disitulah ada yang namanya hisab. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, orang sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu satu lagi Qur'annya, banyak nih Qur'an. Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Allah. Ataupun yang pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian semua bisabri dengan cara sabar, wassalat dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dua, untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Dua, untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Pertama, sabar dengan ujian Allah. Kenapa diuji sama Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah, karena ada orang yang diuji dengan harta kekayaan yang banyak, diberikan kesehatan, dia nggak mau bersyukur. Dikasih sehat nggak mau bersyukur, dikasih kejayaan nggak mau bersyukur, dikasih kesuksesan nggak mau juga bersyukur. Nah, agar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu waktu dia diberikan ujian. Untuk apa? Bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, enggan mau bersyukur kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan penderitaan, diuji dengan sakit, diuji dengan ketidaksuksesan, itu orang bisa apa? Bisa kembali kepada Allah.
Benar apa benar? Nih saya yakin Pak, hari ini Bapak yang di kantong Bapak ada uang maaf minimal 5 juta. Di ATM ya kurang lebih 100 juta. Maaf ini, amin gitu ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Di dompet kita 5 juta cash umpama. Belum di ATM 100 juta itu masih utuh. ATM yang satunya lagi belum. Badan sehat, istri cantik, rumah mewah, mobil baru. Saya yakin Pak ketika Anda berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ataupun Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban. Doanya enggak bakalan meresapi. Beda ketika kita sedang diuji sama Allah. Ini maaf. Istri sakit, anak dua-duanya sakit, mertua di kampung sakit, mana anak mau bayaran sekolah, duit nggak ada, cicilan motor udah jatuh tempo. Misalkan tetangga nagih kontrakan udah jatuh tempo. Betul apa betul? Duit nggak punya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti itu saya yakin Pak, seyakin-yakinnya ketika Anda berdoa kepada Allah, itu bisa-bisa sampai meneteskan air mata. Benar kan? Nah, kenapa Allah uji seperti itu? Justru yang diinginkan Allah itu, kalau lu kemarin-kemarin gak pernah menitiskan air mata di saat lu mau berdoa kepadaku, aku uji kamu sekarang ini. Aku ingin kau seperti itu sampai kamu meneteskan air mata. Itu maksudnya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, malam yukbil alallahi bimulatopatil ihsan kuyida ilahi bisalasilil inti. Ini keren Pak. Siapa orang yang enggan mau bersyukur? Siapa orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan sederetan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya? Orang enggak mau bersyukur dengan sederet nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam yukbil Allah bimulatofatil ihsan. Sederet kenikmatan, kebaikan-kebaikan Allah sudah diberikan kepadanya, tapi dia enggan bersyukur kepada Allah. Maka uyida ilaihi bisalasilil imtihan, dia bakal diseret, dipaksa dengan sederet ujian-ujian dalam hidupnya. Yang ada nikmat bisa berubah menjadi bencana. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian semuanya pandai bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah rezeki. Kamu bersyukur dengan nikmatmu, dengan rezeki, semakin kaya hartamu, semakin jaya usahamu, kamu semakin dermawan. Tidak lupa berbagi dengan saudara-saudara kamu. Itu artinya kita bersyukur, bertambah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian semuanya tidak mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangatlah pedih. Artinya apa? Nikmat yang ada bisa menjadi bencana. Maka dalam hikam yang lainnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, malam yashkur Allah, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa orang yang tak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, silahkan Tuhan ambil kembali nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku enggak butuh. Kan kurang ajar orang kayak begitu. Orang yang enggak bersyukur itu seakan-akan dia menyodorkan kembali nikmat pemberian Allah untuk segera diambil. Makanya selalu kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Tidak.
Pertama asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dalam Quran sebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun nikmat Tuhanmu fahadits, maka sebutlah. Menyebut apa ketika kita mendapatkan nikmat? Alhamdulillah. Maka Nabi sangat menganjurkan habis minum alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis mendapatkan kenikmatan alhamdulillah, keluar dari jamban alhamdulillah. Kita kadang-kadang suka lupa. Betul. Bismillahnya mah iya, bismillah mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan lupa alhamdulillahnya. Benar apa benar? Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika. Giliran bangun tidur lupa. Jujur Pak lupa alhamdulillahnya. Benar apa benar? Itu asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Rajin-rajinlah membaca alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Ucapan ahli surga di dalam surga itu, ataupun ketika mereka masuk ke dalam surga itu, tidak lain dan tidak bukan adalah ucapannya alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Quran. Wa akhiru da'wahum, dan puncak akhir doa-doa mereka di dalam surga alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka selalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kata-katanya enggak ada kata-kata yang jelek-jelek. Kata-kata di dalam surga itu kata-kata yang bagus-bagus. Kata-kata yang bagus apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bertemu dengan teman selalu mengucapkan salam, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak pernah ada kata-kata jorok. Enggak ada kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Dalam surga begitu. Maka dalam surat Al-Waqiah, jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan apa? Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatahayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun inun kamsalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu la yasma'una fiha lagwan, kata-kata yang sia-sia, wala ta'sima, juga tidak akan mendengar kata-kata yang isinya dosa. Beda dengan di dunia, kata-katanya itu kata-kata dosa. Benar apa benar? Cacian, makian, beda baju, saling mencaci maki, beda pilihan, caci maki, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini yang punya apa tuh? Punya masjid ya. Dan gak usah panjang-panjang dah. Udah. Mantap. Nikah kok. Makan kok. Insyaallah. Dikit lagi dah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surga itu la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Mereka itu tidak akan pernah mendengar kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Wala ta'sima, juga tidak akan mendengar kata-kata yang isinya dosa. Illa salaman. Kecuali
kedamaian, kedamaian, kedamaian. Salaman, salama itu kedamaian, kedamaian, kedamaian. Maka pantas surga itu disebut dengan Darussalam, negeri yang damai, negeri yang sejuk, negeri yang penuh dengan namanya Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata Darussalam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Darussalam, negeri yang damai. Masya Allah. Jadi nggak ada keributan, nggak ada tawuran, nggak ada huru-hara. Di mana? Karena negerinya negeri kedamaian. Insya Allah, dan akan abadi selamanya. Insya Allah. Terakhir, para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada yang di masjid? Kita mengajinya dan Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan, raihlah pertolongan Allah dengan dua cara. Pertama, sabar. Karena ketika orang sudah menjerit, apalagi sampai menitikkan air mata, Pak, bahkan dalam salah satu sabda Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdi wa baina rabbih wa huwa sajidun fa'akhiru du'a. Waktu yang efektif dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu wa huwa sajidun, di saat dia sedang sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah di saat itu, perbanyak apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu waktu akrab. Akrab itu waktu yang paling dekat sekali dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Allah itu lebih dekat daripada tali sendal jepit kita. Allah itu lebih dekat kepada kita. Nah, maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan sederetan ujian-ujian mesti kita sabar. Wassalat, dan raihlah pertolongan Allah yang kedua dengan salat. Apa salat? Salat ada dua maknanya. Salat secara bahasa artinya berdoa, meminta, dan yang kedua salat secara syar'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyaratin. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Maka sholat itulah adalah media, cara, alat untuk dapat meraih pertolongan Allah. Insya Allah. Maka orang yang sholat itu bakal diberikan pertolongan sama Allah. Pertolongan di dunia, pertolongan nanti di dalam kubur, terutama pertolongan nanti di dalam di akhirat nanti. Insya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Cukup pelajaran kita 45 menit. Pelajaran kita yang saya sampaikan mudah-mudahan tentang sabar. Yang babnya bab sabar, artinya ini nama kita Riyadus Sholihin. Taman-taman orang yang soleh. Taman orang yang soleh itu pertama lewati dengan pintu pertama taubat. Kedua, kemarin apa habis? Yang pertama niat. Yang pertama niat, perbaiki niat. Yang kedua taubat. Jadi setelah memperbaiki niat, yang kedua pintunya pintu taubat, dan yang ketiga pintunya pintu syafa'at. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan meraih namanya Riyadus Sholihin, taman daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah
senantiasa melimpah ruahkan kepada kita kesabaran di saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin ujian Allah itu akan disesuaikan dengan kadar kemampuan. Jadi akan disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuan. Itu pasti. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah kamu mengatakan ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Jangan dulu kita mengatakan saya orang yang beriman, saya adalah orang yang baik, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, satu logam itu bisa kelihatan emas ataukah bukan emasnya itu setelah diuji. Benar apa benar? Dimasukin ke api, kemudian makanan pak mana emasnya, mana bukan emasnya. Jadi kalau tidak diuji sama Allah, itu nggak bakal kelihatan mana mukmin yang sesungguhnya, mana mukmin yang bukan sesungguhnya. Karena itu harus melewati tahapan-tahapan uji. Maka mudah-mudahan dalam setiap melewati tahapan-tahapan ujian-ujian, Allah memberikan kesabaran kepada kita semua, sehingga nampak jelaslah bahwa kita ini adalah mukmin yang sesungguhnya. Insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya. Alhamdulillah bisa hadir Bapak Haji Priyoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sampailah makan-makannya. Jadi kita membahas masalah sabar. Sabar. Ya, ada orang yang sabar kan punya kebaikan jelas memberikan itu kebaikan. Terus pertanyaannya, dia terhadap orang yang mancing kesabaran Untuk tidak sabar. Iya, untuk tidak sabar. Ya, apakah dulu terhadap muridnya, atau sebaliknya, anak terhadap bapaknya, tetangga terhadap tetangganya misalnya. Nah, orang-orang yang selalu memancing itu tidak sabaran, apakah itu dari perilakunya, omongannya, atau apanya gitu. Ya, ada orang yang sabar, apakah ada dalam ayat Al-Quran misalnya? Apa yang Allah berikan kepada orang yang memancing ketidaksabaran? Ya. Subhanallah. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau ada orang yang memancing kesabaran seseorang untuk tidak sabar, ini bagaimana para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Maka dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah. Wasabiru, kemudian Allah mengulang kata-kata sabar itu dengan kalimat yang kedua, wasabiru, pertahankan kesabaranmu. Warabitu, dan ikatlah, pertahankan pula. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, salah. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi walaupun kita dipancing-pancing untuk marah, untuk tidak bisa bersabar, tetap rumusnya wasabiru, jangan terpancing agar kita menjadi tidak orang yang sabar. Tetap pertahankan kesabaran itu. Itu begitu. Makanya seperti halnya bapak dalam rangka mendidik anak, kadang-kadang nggak sabar. Benar apa benar? Kita jadi seorang ayah, para jamaah yang dimuliakan Allah, perjuangan seorang ayah itu kan luar biasa. Makanya harus dipertahankan kesabarannya. Dan ini juga sudah dilaksanakan ataupun diamalkan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci maki, bahkan dikata-katain orang gila. Tapi enggak apa.
dicaci maki, jangan salah. Agama kita dicaci maki, agama kita dihina, dilecehkan. Jangan diem bangkit, lawan. Karena itu menyangkut agama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah harga diri pribadi, nggak jadi masalah. Kita mah sebaliknya, agama dilecehkan diem, tapi harga diri dicaci maki, emosi. Tidak, sebaliknya. Jadi ketika harga diri kita nggak usah diladeni. Maka dalam hadis dikatakan, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaba yasir wa nasarahullahu bi rahmatih. 3 perkara yang salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaba yasir. Yang pertama, Allah akan memberikan hisaban yang amat sangat mudah, tanpa ecek-belek. Nanti di akhirat itu tanpa diperiksa-periksa lagi, monggo masuk ke dalam. Enak kali ya, kayak punya perusahaan, kayak punya babet kita. Orang mengantri pengen daftar, paklaringnya, pengalaman kerjanya, riwayat pendidikannya, ponakan datang. Benar apa benar? Mbak, ikut gawe. Saya tanya, kira-kira ditanya nggak ijazahnya? Orang mukmin di akhirat itu kali begitu, Pak. Udah tahu rajin sholatnya, udah tahu rajin ngajinya, udah tahu ibadahnya rajin. Gak usah diperiksa-periksa kita masuk dulu. Nah, itu bisa baik yasiru wa adwa nasarullahu bi rahmatih, dan Allah akan memberikan rahmat. 3 perkara. Apa yang pertama? Tukti man qata'a, memberi kepada orang yang tukti man qata'a, memberi kepada orang yang membenci. Memberi kepada orang yang benci. Kalau ada musuh, bukan musuh. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita kan kepengennya balas. Lu nggak suka sama gua juga nggak. Kalau lu tapi tidak, buat Nabi Muhammad SAW itu timan kotor. Itu timan haram, memberi kepada orang yang justru membenci. Orang Yahudi yang biasa meludahi mukanya Rasulullah SAW tidak dibalas. Dengan ludahnya lagi tidak dibalas dengan doa-doa. Tapi ketika dia mendengar orang Yahudi dalam keadaan sakit, dia buru-buru pulang ke rumah, ambilkan roti, ambilkan kurma, dibawa. Betul apa betul? Tapi jarang orang yang seperti itu, jarang. Itu iman karomah, memberi kepada orang yang benci itu susah. Betul apa betul? Tapi itu justru harus diusahakan. Yang kedua, watasilu man qata'a, menyambungkan tali silaturahmi dengan orang yang berusaha memutuskan tali silaturahmi. Biarpun orang lain berusaha memutuskan tali silaturahmi, tapi kita berusaha untuk menyambungkan. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman dolam, memberi maaf kepada orang yang sudah menjahatimu, memberikan maaf kepada orang yang sudah jahat kepadamu. Berat nggak kira-kira? Berat nggak? Amin, Pak. Amin. Oh, tapi pahalanya yaitu masuk ke dalam surga tanpa di. Jadi rumusnya, kalaupun toh ada orang yang memancing-mancing emosi ataupun memancing-mancing kesabaran kita, maka rumusnya wasabiru warobitu, tetap pertahankan kesabaran itu, jangan sampai kita terpancing. Insya karena uangnya orang yang sabar adalah suun. Itu rumusnya dalam agama. Bang Ali biasa jam 9 kalau kita bersabar hanya sebutkan. Kalau sabar itu kan dengan sholat, tapi kalau kita bersabar dengan sholat tadi tanpa ada usaha gimana? Dengan ikhtiar atau dengan itu juga lebih sempurnakan sabar kita kalau dengan sholat plus ikhtiar juga.
mana kita mesti menerima kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak frustasi, tidak putus asa dan tidak menyalahkan takdir. Itu namanya sabar. Adapun yang namanya kerja, usaha, ikhtiar, usaha, justru itu adalah merupakan ladang jihad, ladang amal kita semua. Nabi pernah ditanya, Nabi pernah mencium tangan seseorang sahabat, di mana tangannya itu kapalan dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan inilah yang bakal menghantarkan, yang membawanya dia masuk ke dalam surga. Karena apa? Maksudnya kapalan itu kasar tangannya itu karena dia bekerja keras untuk menghidupi anak dan istri. Itu Nabi sampai begitu. Artinya apa? Jadi bukan berarti hanya sekedar bertopang dagu diam 1000 bahasa. Apa yang kita bisa? Sepanjang kita bisa usaha, ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan? Sepanjang itu halal, kenapa tidak? Betul apa betul? Jangan banyak gengsi. Betul apa betul? Ibarat kata kalau orang mengatakan kalau banyak gengsi nggak bakalan makan. Benar apa? Yang penting halal yang penting. Jadi yang dimaksud usaha, yang dimaksud sabar itu bukan berarti diam di rumah sholat, zikir, berdoa, kerja nggak mau. Bukan itu. Sebab orang yang bekerja tanpa berdoa bohong. Dan orang yang berdoa tanpa bekerja kalau bekerja tanpa berdoa itu bohong. Kalau berdoa tanpa bekerja lupa bohong. Kalau bekerja tanpa berdoa sombong. Sombong. Kalau bekerja tanpa berdoa sombong. Tapi kalau berdoa tanpa bekerja bohong. Sebab doa harus disertai dengan ikhtiar gitu begitu. Sebab makomnya dalam tasawuf itu ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom asbab itu kalau enggak nakal pasti enggak bakal ngakul. Kalau enggak punya perah, kata orang Sunda, enggak bakalan peri. Kalau enggak punya peri, enggak bakalan punya perah. Jadi kalau enggak bekerja enggak dapat hasil. Nah itu namanya makom asbab. Tapi ada juga orang yang posisinya makom tajrid. Makom tajrid itu zaman yang dimuliakan Allah, tajrid itu kosong daripada usaha dan ikhtiar. Memang tugasnya dia seperti itu, maaf. Seperti nulis buku, hajana-hajana keilmuan, mendidik masyarakat, mengajar. Memang kehidupannya seperti itu. Dia dihabiskan waktunya untuk mendidik, mencerdaskan, kemudian dakwah. Itu makomnya makom tajrid, makom tajrid. Itu dalam kaidah ilmu tasawuf. Jadi kalau kita mau makomnya makom asbab, makomnya makom asbab. Ya. Nah, cukup. Pak Sauri biasanya mau nanya. Ayo Pak Sauri.
bukan mengintimidasi tapi memotivasi. Itu namanya dakwah. Jadi solusinya seperti itu menurut saya. Jadi kalau ada orang, tapi berat ya berat ya berat ya ini berat. Agama mengajarkan memang seperti itu. Ya, berat. Maksudnya di Ustaz, nah gitu ya. Kan ada dua aktor nih. Yang sabar yang mancing. Kalau yang sabar itu udah jelas nih. Ridho Allah nih. Ini yang mancing-mancing. Kesabaran orang ini apa? Apa neraka tingkat bawah, apa tingkat atas, atau gimana gitu? Supaya kita nih termasuk mungkin kita pribadi ya, secara tidak langsung guys, kita omongan kita mancing orang supaya sabar. Nanti dapat pahala tersendiri. Iya, tadi yang sabar. Maksud saya kemancing itu, ujian ke kita. Berarti kita memperbaikin dia bagaimana kita. Iya. Motivasi supaya yang suka mancing itu supaya Solusinya kalau kita punya duit ajak makan kali benar ya. Ada titipan coba deketin ya. Sekarang mah jangan dekati dengan kata-kata. Orang lagi emosi dengan tindakan. Ya betul. Sebab solusinya seperti itu. Jadi kenapa dia mancing-mancing seperti itu? Emosinya karena apa? Karena bersolusi. Duduk bareng, makan bareng. Coba ditraktir. Udah selesai masalah. Dah jam 9. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenal budaya saya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa qala ya karim. Wa qala ya rahman irhamna ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah ya farijal hammi. Ya kashifal qawmi ya man yahdi yaghfir wa yarham. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum.